Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika Anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Kami kembali. Yari. Waktu kembali ke masa sebelum pertempuran di dalam labirin. Di saat para petinggi Tempest berkumpul dan sudah menentukan rencana ke depannya, Testarossa pun mulai bergerak. Saat beliau keluar dari ruang kontrol, dia langsung mengirimkan sinyal telepati kepada anak buahnya yang ada di Gracia, yakni Jean. Di sini Testarossa nggak mau ngomong panjang lebar. Dia secara singkat menyampaikan ringkasan isi rapat di Tempest, lalu memberi Jean perintah agar Jean segera berdiskusi dengan Hinata untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Saat Testarossa hendak menghubungi Moss, Sokka menghadangnya dengan ekspresi ketus. Tanpa basa-basi, Sokka mengatakan keinginannya bahwa dia ingin join ke Yurazania menemani Testarossa. Tentu Tante Testarossa nggak terlalu menganggap serius ucapan Sokka. Maka dari itu dia menyuruh Sokka alangkah lebih baiknya membantu Zoe saja. Namun keteguhan hati Sokka tak bisa dihentikan. Dia menegaskan kepada Testarossa bahwa semua rekan-rekannya sudah tersebar ke berbagai wilayah untuk membantu Soetono. Seperti di Luberios sudah ada Hakuso, di Damargania Seika telah ditempatkan, di Starion sudah ada Nansu yang bertugas. Tatapan Sokka terlihat serius, dan di satu sisi terlihat begitu jelas kecemasannya karena salah satu rekannya yang ada di Yurazania yakni Touka Chuan udah lost kontak dan gak bisa dihubungi sama sekali. Sokka sangat yakin Touka telah berubah menjadi patung es, dampak dari cucunya Vel'Zad. Memahami apa yang dirasakan Sokka, akhirnya Testarossa pun tak mau menghalanginya lagi untuk ikut ke Yurazania menyelamatkan Carrera, Touka, dan yang lain. Kemudian mereka berdua menuju ruang isolasi untuk bersiap teleportasi. Dalam perjalanan menuju ruangan tersebut, Testarossa diam mikir. Ada perasaan berat hati jika Sokka ikut dengannya, karena meski keikutsertaan Sokka ini menjadi bantuan yang sangat berguna untuk menyampaikan semua informasi di Yurazania ke ruang kontrol Tempest, tapi di sisi yang lain, di sana Guy dan Vel'Zad sedang mesra-mesraan baku hantam. Nah, yang Testarossa khawatirkan, seandainya jika Sokka jadi es batu karena kena skill Vel'Zad itu nggak apa-apa. Tapi andaikan Sokka tewas hanya karena terpapar haki dari Guy dan Vel'Zad, bukankah itu sesuatu yang konyol dan sia-sia, pemirsa? Adiknya Kadal Kabiru memang nyusahin anjay. Kendati demikian, ada perasaan penasaran tentang apa yang dipikirkan Vel'Zad. Testarossa meyakini si naga putih itu tidak bertarung serius melawan Guy. Memang di Yurazania medan perangnya tertutup salju hingga terlihat seperti dunia es itu sendiri. Dari analisis Testarossa, tindakan Vel'Zad yang membekukan makhluk hidup menjadi patung es itu mengindikasikan bahwa Vel'Zad tidak berniat menghabisi orang-orang, melainkan hanya tindakan pencegahan untuk diselamatkan. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya tujuan Vel'Zad melakukan ini? Kesimpulan yang bisa diambil Testarossa adalah Vel'Zad tidak dikendalikan oleh Filwe. Yang Testarossa yakini, meski Filwe itu kuat, tapi untuk kasus mengendalikan iblis primordial saja, itu sudah gak masuk akal. Apalagi ini mendominasi True Dragon seperti Vel'Zad. Jelas bre, itu adalah hal yang mustahil. Walau Vel'Zad bertarung dengan Guy atas dasar perintah Filwe, namun Testarossa merasa ada tujuan lain dari duel antara Vel'Zad dan Guy. Testarossa dilanda kebuntuan mencari jawaban dari pertanyaannya. Dia tak bisa memahami pola pikir Vel'Zad. Mengesampingkan itu, Testarossa juga nggak mau terus bergantung pada Rimurusama hanya demi memecahkan sebuah teka-teki ini. Oleh sebab itu, daripada mikir dan buang-buang waktu saja, Testarossa berdalih bahwa untuk sekarang mereka harus melakukan tindakan apapun demi menghindari ada yang gugur di medan pertempuran. Lalu kemudian Testarossa memanggil bawahan terpercayanya, Moss. Dan tentunya Moss datang saat itu juga.
Di saat yang sama tiba-tiba langkah Testarossa terhenti. Dia pun menengok ke belakang dan menatap Sokka dan ingin melihat keteguhan hati wanita ini. "Sokka-chan, apa kau benar-benar ingin ikut?" tanya Testarossa, dan Sokka menjawab, "Ya, jelas. Aku akan tetap ke sana, Urazania, karena aku ingin menyelamatkan semua orang." Mendengar jawaban naif itu, Testarossa menjelaskan padanya bahwa di medan perang sudah tertutupi badai salju dan semua makhluk yang ada di sana sudah jadi es tungtung. Menyimpulkan ucapan Testarossa, Sokka pun jadi panik. Dia berpikir sudah terlambat untuk menyelamatkan orang-orang di Urazania. Mencoba menenangkan lawan bicaranya, Testarossa memberitahu Sokka apa yang dia yakini, bahwa meskipun tubuh orang-orang sudah membeku, tapi nyatanya mereka masih hidup. Prasangka dan teori liar mulai bermunculan di kepala mereka berdua. Mereka sepakat serangan Velzat yang membekukan semua orang itu bukanlah demi tujuan penghancuran, melainkan sebaliknya, yakni melindungi orang-orang dari dampak duelnya melawan Gi. Dulu di zaman kuno, dari dunia iblis, Testarossa mengintip ke dunia luar, yakni Kardinal, di mana saat itu ada duel Velzat melawan Gi. Menurut Testarossa, pertempuran tersebut benar-benar luar biasa dan tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Air Prison Wall, teknik yang digunakan Velzat memadatkan udara dan menciptakan dinding pertahanan dengan mudah menangkis serangan Gi. Kendati demikian, Gi kembali menyerang dengan rentetan sihir, dan dalam sekejap dinding pertahanan Velzat hancur berkeping-keping. Skenario pertarungan itu terus berlanjut sampai lama, sampai paket malam di warnet pun kalah. Tapi yang pasti hal ini membuktikan kedua sejoli itu berada di level berbeda dengan Testarossa. Bisa dibilang bagai pertarungan antar dewa yang mengguncang alam semesta. Bahkan saat duel itu berlangsung, Testarossa tak menemukan celah dan kelemahan dari setiap serangan mereka berdua. Tapi sekarang, Testarossa sedikit memahami sifat dibalik teknik-teknik sang naga Velzat, di mana es dan salju Velzat memiliki efek menghentikan segala sesuatu. Dan teknik Air Prison Wall adalah teknik pertahanan, jadi nggak bisa dipakai untuk menyegel target dengan waktu yang lama. Tapi jika dipadukan dengan pembekuan absolut, maka si target akan terkurung dalam penjara es selama-lamanya dan sulit dihancurkan. Dengan kesimpulan itu, Testarossa yakin sekelas iblis primordial seperti Carrera sampai kapanpun tak akan bisa melepaskan diri dari teknik mengerikan Velzat. Dengan tatapan keyakinan, Testarossa berkata, "Aku rasa Velzat melakukan ini semua agar orang-orang tidak terkena dampak dari duel mereka, dan semua orang yang menjadi patung es juga hampir mustahil dihancurkan." Sokka membalas, "Oh, jadi itu berarti Velzat sama tidak ada niatan bermusuhan ya?" Jelas itu adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab Testarossa. Namun setelah berpikir sejenak, Testarossa akhirnya menjawab, "Sokka-chan, ini bukan soal bermusuhan atau tidak. Aku rasa Velzat sama memiliki tujuan tertentu, yakni dia ingin tidak ada yang mengganggu. Itulah sebabnya dia mengambil tindakan seperti ini." Testarossa menyampaikan analisisnya dengan tenang, dan Sokka pun jadi bingung. Dia berpikir misi penyelamatan di Urazania tidak diperlukan lagi, karena tidak ada yang bisa mereka lakukan di sana. Testarossa pun setuju dengan pemikiran lawan bicaranya. Dengan kata lain, jika misi penyelamatan tidak mungkin dilakukan, maka satu-satunya tugas yang tersisa untuk Sokka adalah menyampaikan informasi dari lokasi pertempuran ke pusat komando Tempest. Namun untuk melakukan itu, Sokka harus menyusup ke dalam medan perang, di mana Velzat sang White Ace Dragon dan Demon Lord Gi bertarung dalam pertempuran penuh kekuatan. Itu berarti tidak ada jaminan keselamatannya sendiri. Apakah resiko sebesar itu benar-benar layak untuk diambil? Untuk itu Testarossa bertanya lagi yang kesekian kalinya, "Sokka-chan, apa kau ingin tetap ikut ke Urazania?" Anggukan pelan dan pasti pun Sokka lakukan. "Jika aku diizinkan, aku akan ikut denganmu, Testarossa sama," ucap Sokka. Dan Testarossa membalas, "Yakin dek, kau nanti bisa mokat loh." Tanpa ragu Sokka menjawab, "Aku sudah siap bos." Mendengar ucapan ninja kadal muda ini, senyuman Testarossa terpancar puas di wajahnya. Dengan nada lembut, Testarossa memberitahu bahwa sejujurnya saja tugas menyampaikan informasi ataupun pengintaian itu bisa dia lakukan tanpa butuh bantuan Sokka. Namun ada peran yang hanya Sokka dapat lakukan, yakni menjadi penanda. Tentu Sokka masih bingung apa maksudnya dari penanda ini.
Jadi Bre, Testarossa sangat mengenal Guy dan Velizat. Dengan kata lain, seharusnya mereka berdua bisa dijadikan objek sebagai penanda untuk teleportasi ruang. Tapi karena Testarossa tidak tahu situasi di sana, maka teleportasi ke lokasi tersebut akan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Dan hal itu sangat berisiko besar, yakni terjebak di tengah medan pertempuran dan terkena serangan dahsyat antara Guy dan Velizat. Di situ Testarossa bilang, gini Dek Sokka, di Eurazania kan ada duel Guy melawan Velizat. Otomatis situasi di sana sangat-sangat berbahaya. Jadi nggak mungkinlah kita langsung teleport ke sana. Dengan kata lain yang masuk akal, kita hanya bisa teleportasi ke tempat yang aman, yang memang agak jauh dari luar jangkauan dari duel Guy dan Velizat. Tapi jika ada seseorang yang kita kenal berada di sana, maka kita bisa menggunakan mereka sebagai target teleportasi. Sejenak Sokka terdiam menelaah apa yang diucapkan Testarossa. Di sisi yang lain, Testarossa sendiri paham bahwa tindakan ini tidak jauh berbeda dengan aksi merelakan nyawa. Artinya siapapun yang mencoba metode ini akan menghadapi resiko yang sangat besar. Kendati demikian, Sokka berkata, aku mengerti Testarossa sama. Jika aku tetap hidup di sana, itu menjadi bukti bahwa tempat tersebut adalah zona aman untuk dijadikan teleportasi kan? Okelah, serahkan tugas ini padaku. Jika aku bisa berguna untuk semua orang, maka aku akan menjalani tugas ini sepenuh jiwa ragaku. Testarossa menjawab dengan senyuman puas. Bagus, aku menyukai tekadmu, Sokka Chuan. Mata Testarossa menatap tajam lawan bicaranya, terlihat dingin dan penuh arti. Karena pada dasarnya tugas yang akan Sokka emban hanya menjadikan dirinya sebagai kelinci percobaan untuk bertahan hidup di medan perang paling mengerikan. Ya, sebuah tugas yang bisa dilakukan siapa saja, asal berani mempertaruhkan nyawanya. Namun Sokka membuktikan ke Testarossa dengan tekadnya yang tak takut apapun, walau itu berarti merelakan hidupnya. Hal ini membuat Testarossa mulai menghormati dan respect sama Sokka Chuan. Kemudian Testarossa mengalihkan pandangannya dan memberikan perintah, Mos, pastikan untuk melindungi Sokka Chuan dengan segala cara. Mos yang masih berlutut pun menjawab, siap Testarossa sama. Sontak saat mendengar perintah Testarossa kepada bawahnya, Sokka jadi bingung. Karena jika Mos ikut serta, bukankah itu berarti perannya tidak lagi dibutuhkan? Tanya Sokka dan Testarossa menjawab, tenang saja Sokka Chuan, Mos dan aku dapat menyembunyikan hawa keberadaan kami. Bahkan para petinggi Tempest pun, kecuali Diablo, tak akan sanggup melacaknya. Masih nggak ngerti apa maksud Testarossa, Mos pun membisiki Sokka. Dia bilang, Sokka-san, jika kita sengaja menampakkan diri secara belak-belakan, maka Velizat sama bisa-bisa merasa terganggu, dan itu dapat membuat kita menjadi target utamanya. Setelah dikasih paham oleh Mos, akhirnya si kadal glowing ini mengerti apa fungsinya Mos di misi ini. Oleh karena itu, Sokka pun menerima perlindungan dari Mos. Dengan begitu, mereka bertiga menuju neraka es, tempat di mana badai Velizat mengamuk dengan dahsyat. Jadi Bre, obrolan busuk yang muter-muter di awal yang dilontarkan Testarossa kepada Sokka hanya untuk menguji tekadnya, karena pada ujungnya mereka kesana bersama. Anjaylah, satu konten bahas 2 jablay ngoceh doang. Dengan sihir teleportasi Mos, mereka bertiga pun tiba di perbatasan kota Eurazania, tempat yang minim terkena dampak dari duel Velizat dan Guy. Walau jarak mereka jauh dari medan perang, tapi tidak ada yang bisa mereka lihat karena segalanya di depan mereka tertutupi badai es yang sangat tebal. Dengan suara lirih memulai perjalanan, Mos bilang, Sokka-san, dari sini kita harus siap menghadapi ajal. Apa kau yakin masih ingin melanjutkannya? Jika ingin mundur, sekaranglah waktunya. Ucapan Mos bukan untuk menakuti Sokka, tapi dia tahu sendiri tuan mereka yakni Rimuru sama memerintahkan mereka agar tidak meningsoi. Tentu dalam situasi ini, perintah itu hampir mustahil untuk ditaati. Seperti yang kalian ketahui, Guy dan Velizat adalah petarung yang jauh lebih kuat dari Testarossa. Otomatis jika mereka sampai terseret ke dalam pertempuran kedua makhluk itu, yang ada mereka akan menemui ajal tanpa sempat memahami apa yang sedang terjadi. Bagi Mos dan Testarossa, ajal bukanlah sesuatu yang menakutkan karena mereka masih bisa hidup kembali. Tapi itu berbeda dengan Sokka yang merupakan ras kadal glowing. Di tengah ketegangan itu, Testarossa mengarahkan kesadarannya ke medan perang yang tertutup oleh es.
Dunia yang kini sepenuhnya terselimuti warna putih. Salju dan es Velzat telah menelan segalanya, menghapus semua warna, dan mengubah dunia menjadi satu kesatuan putih yang tak berujung. Namun bagi Testarossa, kondisi ini sangat menguntungkan karena dirinya adalah primordial putih, yakni sang ratu putih yang indah, dingin, tanpa ampun, dan kejam terhadap semua musuhnya. Di saat bersamaan, kesadaran Testarossa pun mulai melebur ke dalam dunia putih, dan dalam sekejap dia memahami seluruh informasi di sekitarnya. Memang, pengumpulan informasi adalah spesialisasi Moss, tapi tentu sebagai tuannya, tidak mungkin kan Testarossa berada di bawahnya. Biasanya sih, Testarossa menyuruh Moss untuk melakukan tugas-tugas itu. Namun jika dirinya mau, kemampuannya sendiri sudah lebih dari cukup untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Saat melakukan investigasi ini, Testarossa bergumam, meski jika Guy dan Velzat tidak bertarung dengan kekuatan penuh, tapi tetap saja gelombang kejut dari duel mereka sudah cukup untuk menghancurkan daratan. Namun, fakta bahwa poros dunia masih tetap stabil. Hal ini menunjukkan bahwa klon Felgreen yang ada di sini telah menjaga keseimbangan. Meski begitu Bre, paralel eksistensi atau klonnya Felgreen tak mau ikut campur dalam pertempuran gila ini. Yang menjadi pertanyaan utama bagi Testarossa adalah apa tujuan Velzat? Dia tidak hanya membekukan Carrera dan yang lain, tetapi juga seluruh bawaan milim menjadi patung es. Logikanya ya, jika Velzat benar-benar berniat menghabisi mereka, maka dia tidak akan repot-repot melakukan hal seperti ini. Dan jelas tindakan tersebut bertentangan dengan rencana Vilve. Asumsi Testarossa, kemungkinan Velzat berada di bawah kendali Vilve sangatlah kecil. Namun beliau tak sepenuhnya yakin dengan pemikirannya. Meskipun Testarossa hampir mencapai inti dari kebenaran, tapi dia tidak pernah membiarkan pikirannya terhenti pada jawaban yang belum pasti. Berbeda dari orang pada umumnya, Testarossa tidak akan pernah bertindak tanpa keyakinan mutlak. Jadi untuk memastikan pemahamannya lebih lanjut, Testarossa mengalihkan perhatiannya ke medan perang. Dia mencoba melihat dari perspektif yang lebih luas, yakni pertarungan antara Guy dan Velzat. Di medan perang yang tidak dapat didekati oleh manusia biasa, bahkan pahlawan legendaris sekalipun tidak akan mampu melihat pertarungan ini dengan jelas. Namun di sini, Testarossa dapat mengamatinya dengan santai, seolah-olah dia sedang menikmati sebuah pertunjukan.